Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan fillah nasadakumullah, poin ke-8 dari penyebab untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah adalah al-khulwatu bihi waqtun nuzulul ilahi, yaitu menyendiri atau bangun di waktu malam ketika Allah turun ke dunia ini, limunajatihi wa tilawatihi kalamahu, untuk bermunajat, ya, untuk beribadah kepada Allah, untuk membaca kitabnya Al-Quran, wal wuqufu bil qalbi wa ta'addubi bi adabil ubudiyah baina yadayhi, dan memusatkan hati kita, ya, beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma khutima dzalika bil istighfar wa taubah. Kemudian ditutup dengan meminta ampun dan bertaubat. Khuna fillah sadakumullah. Poin ke-8 ini adalah poin yang mungkin beberapa kali telah kita singgung, ya, yaitu untuk menumbuhkan cinta kepada Allah itu hendaklah kita membiasakan bangun di waktu malam, membiasakan untuk menyingkirkan rasa kantuk kita, menyingkap selimut tidur kita. Karena di waktu malam itu, kata Nabi SAW, hadis Bukhari Muslim, pernah kita singgung, Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, kata Nabi itu, turun ke langit dunia ini setiap sepertiga malam. Ya, ketika itu Allah menyeru, ya, apakah ada yang mau beristighfar? Aku ampuni, kata Allah. Apakah ada yang mau berdoa? Aku kabulkan. Apakah ada yang meminta? Aku beri. Itu Allah berkata itu, ya, hatta yatul al-fajru, kata Nabi, sampai terbit fajar, ya, dan itu terjadi di setiap malam, ya, Masya Allah, ya. Jadi kalau kita bangun itu Pak di waktu malam, ya, terserah mau jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Itu adalah waktu Allah Subhanahu wa taala itu ingin ketemu dengan hamba-hambanya. Waktu Allah ingin mendengar rintihan mereka, tangisan mereka. Waktu Allah ingin melihat tangan-tangan kita yang menengadah ke langit, ya, dalam pinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan salat malam ini, kata Nabi SAW, ya, dalam hadis yang lain, beliau mengatakan, ya, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'us shalihin qablakum." Hendaklah kalian itu membiasakan salat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa muqarrabatun ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan kalian dengan Tuhan kalian. Ya. Wa matrududda anil jasadi. Salat malam itu juga bisa mengusir penyakit-penyakit dari tubuh kita, ya. Masya Allah. Ya. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita, dan kita kan pengen toh disebut orang yang saleh, orang yang baik,
Ada di antara kita yang pengen dibilang orang jahat ya, pengennya kita tuh dibilang orang baik. Orang baik itu kriterianya kata Nabi, nggak muluk-muluk kok, yaitu dia membiasakan bangun malam, ya. Dan sadarkah kita jamaah Allah, bahwa orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang selalu didoakan oleh seluruh kaum muslimin dalam tasyahud mereka. Nah, ketika kita membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, keselamatan semoga ya dilimpahkan kepada kita dan juga kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Ya, kalau ingin menjadi orang saleh, biasakan bangun malam. Mudah-mudahan kita mendapatkan tadi doa keselamatan dari orang-orang yang beriman. Ya, salat malam mengusir penyakit. Ya, Nabi SAW itu kan hampir nggak pernah sakit dalam hidupnya, kecuali sekali karena keracunan. Ya, salat malam itu mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mendekatkan kita. Ya. Kita kan pengen, ya, kalau kita memang betul-betul mencintai sesuatu, biasanya kita ingin selalu berdekatan dengan yang kita cintai. Nah, ini Allah. Nah, malam itu Allah turun ke dunia ini. Ya, kata Nabi SAW tadi. Ya. Kemudian, ya, kita bangun, sholat. Ya, kemudian kata Nabi kita bermunajat. Ya. Angkat tangan ke langit. Ungkap apa permintaan kita, Pak. Apa keinginan kita. Ya kan? Setelah itu baca Al-Quran. Walaupun 5 ayat, 10 ayat, atau 1 lembar. Ya. Betul-betul hadapkan hati kita ini, kata Ibnu Qayyim, ya, pusatkan hati kita untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tsumma khutima bil istighfar. Kemudian tutuplah ritual malam itu dengan membaca istighfar, ya kan? Dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah ungkap dalam surah Az-Zariyat ayat 18. Ya. Wa bil asharihum yastaghfirun. Nah, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang selalu beristighfar. Ya, minta ampun di waktu sahur. Sudah menjelang fajar kan. Itu kebiasaan orang-orang beriman, orang-orang saleh, orang-orang bertakwa. Karena mereka sadar mereka banyak dosa. Ya. Dan pahamkah kita, kawan sekalian, bahwa sebelum ada syariat salat 5 waktu itu, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu mensyariatkan Nabi dan para sahabatnya pertama kali di Mekah itu adalah salat malam ternyata. Ya. Itu pertama syariat dalam salat itu bukan 5 waktu tapi salat malam. Setelah Allah menurunkan surat Al-Alaq, Iqra, disuruh baca, Allah menurunkan surat Al-Muzammil, orang yang berselimut, ya, yang disuruh untuk bangun salat malam. Ya, itu kalau kita buka tafsir, diriwayatkan Nabi SAW itu setelah turunnya surah Al-Mudaththir itu beliau keliling ke rumah para sahabat yang sudah masuk Islam itu, gedor-gedor rumah mereka, ya, salat, bangun, gitu ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dari sahabat Qabisah, ya, radhiyallahu anhu, dia menceritakan bahwa Nabi SAW itu, ya, idza dzahaba thulutsal laili qama. Kalau sudah mau akhir sepertiga malam, ya, beliau itu bangun dan berkata, Ayyuhan nas uzkurullaha ja'at ar-rajifah. Wahai manusia, berzikirlah kepada Allah. Ingatlah Allah. Maksudnya suruh bangun salat. Ja'at ar-rajifah, telah datang hari yang sangat menakutkan. Ya, maksudnya kiamat itu sudah dekat gitu loh. Man khafa adlaja. Siapa yang takut kepada Allah, harusnya dia itu berlelah-lelah. Ya, bercapek-capek. Maksudnya apa? Ya tadi,
berlelah-lelah bangun malam, ya walaupun kita masih capek, ngantuk, bangun gitu loh. Wa man adlaja balaghul manzil, kata Nabi. Siapa yang bercapek-capek, berlelah-lelah, dia akan sampai derajatnya nanti. Ya, akan sampai tempatnya. Ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah, kata Nabi, perdagangan Allah itu mahal. Ya, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah perdagangan Allah itu mahal. Maksudnya perdagangan surga. Nah, kalau pengen masuk surga, ini nih salah satu bayarannya itu. Ya, bangun malam, ya kan? Masya Allah. Ya, kalau kita pengen enak-enak hidup di dunia ini, ya, gak ada yang enak di dunia ini. Gak ada. Semuanya penuh dengan cobaan. Ya, makanya Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, sampai kapan Anda akan bercapek-capek, berlelah, ya kan? Ngajar ilmu, nulis buku, ya kan, beribadah, ya. Apa kata Imam Ahmad? Ketika kaki kananku sudah melangkah masuk surga, baru selesai hidup kita, ya. Selesai drama kehidupan ini. Nah, kami tutup kajian ini dengan perkataan Hasan al-Basri rahimahullah, seorang ulama salaf, yang dia itu berkata kepada murid-muridnya setelah tahajud, ya. Beliau mengatakan, inna kunna fi ni'matin. Ya, ketahuilah kita ini sekarang ini sebenarnya dalam sebuah kenikmatan. Ya. Lau arafahal muluk la khadhu minna walau biquwah. Seandainya kenikmatan ini diketahui oleh para penguasa, ya, oleh para raja, mereka akan merampas kita walaupun harus dengan kekerasan. Ya. Sayang mereka nggak tahu kenikmatan kita, yaitu sholat malam ini. Masya Allah. Mudah-mudahan, ya, kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bangun malam, ya kan, berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam. Barakallahu fikum. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.